Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahi jazakumullah khairah. Alhamdulillahi jazakumullah khairah. Muga-muga Allah paling manfaat, lancar dan barokah. Berjumpa lagi dengan saya Pak Muhammad Rifauzan di Mapel Ilmu Pengetahuan Alam untuk kelas 8. Nah, alhamdulillah minggu kemarin kita sudah melaksanakan PTS, penilaian tengah semester ya. Dan kalian insya Allah sudah melihat nilainya masing-masing. Dari nilai yang kalian dapat, jadikan motivasi kalian untuk semangat belajar. Jangan sampai kendor dalam belajarnya. Nah, di sini tujuan kita belajar ya untuk mencapai keinginan kita, untuk memperpintar pikiran kita, untuk memperkokoh diri kita ya, agar tidak terpengaruh oleh apapun dan dimanapun. Kalau bisa kita bisa menyampaikan ilmu yang kita peroleh, kita juga bisa mempengaruhi seseorang untuk berbuat baik. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi kita, bab selanjutnya, yaitu mengenai struktur dan fungsi organ pada tumbuhan. Adapun alur yang akan kita pelajari, yaitu kita akan membahas mengenai organ-organ tumbuhan, yaitu akar, batang, daun, dan yang lain-lain, serta jaringan yang mendukung atas kerja untuk organ-organ tersebut. Kemudian kita juga akan mempelajari mengenai contoh-contoh pengaplikasian mengenai ilmu tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kehidupan ini, organisme itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada organisme eukariotik dan organisme prokariotik. Nah, adapun tumbuhan tanaman itu termasuk organisme eukariotik. Karena apa? Tumbuhan itu terdiri atas berbagai macam organ serta jaringan dan sel yang mendukung atas kerjanya organ tersebut, sehingga tumbuhan bisa disebut dengan organisme multiseluler. Nah, adapun organ pada tumbuhan itu sekumpulan atas jaringan yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Namun setiap jaringan itu dia bisa bekerja sama agar bisa mengoptimalkan kerjanya organ pada tumbuhan. Kemudian jaringan itu sekumpulan dari sel-sel yang berbeda. Karena apa? Setiap jaringan, misalnya jaringan pada akar, itu dia memiliki sel. Sedangkan sel itu unit terkecil dari organisme hidup. Nah, untuk struktur dan fungsi organ tumbuhan, kalau kita lihat dari cara pengelompokan berdasarkan keping bijinya, itu dibagi menjadi dua, yaitu biji yang berkeping satu atau yang bisa disebut dengan monokotil. Kemudian ada biji yang berkeping dua atau yang bisa disebut dengan dikotil. Nah, yang B di sini ada jaringan penyusun pada tumbuhan. Ini saya tarik secara umum, gambaran secara umum itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada jaringan meristem. Ciri-ciri dari jaringan meristem, sel-selnya itu mampu membelah secara terus-menerus dan aktif membelah. Nah, tujuannya apa? Untuk menambah jumlah sel-sel baru. Kemudian sel-sel dari jaringan meristem
dia memiliki dinding yang tipis, kemudian dia berbentuk bulat, serta dia memiliki banyak protoplasma. Nah, jaringan meristem sendiri ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, jaringan meristem berdasarkan tipe perkembangannya atau tipe pertumbuhannya. Yang pertama ada meristem primer. Kemudian yang kedua ada meristem sekunder. Nah, kemudian jaringan meristem kalau kita lihat dari segi letak atau posisinya itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada jaringan meristem apikal. Nah, ini letaknya ada di pucuk akar atau di pucuk batang. Yang kedua ada meristem lateral. Nah, ini letaknya ada di samping. Yang terakhir ada meristem interkalar. Nah, itu ya. Kemudian selanjutnya ada jaringan epidermis. Nah, ini ya, dari ciri-cirinya dia terdiri atas selapis sel. Nah, dia berbentuk panjang, tersusun rapat, dan tidak berklorofil. Nah, adapun fungsi dari epidermis yaitu dia untuk menutupi serta melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Kemudian ada jaringan parenkim. Nah, adapun ciri-ciri dari jaringan parenkim yaitu sel-selnya berukuran besar, namun dia tipis, nah, tidak tebal ya. Kemudian bentuknya itu berbentuk segi enam, serta memiliki banyak vakuolis dan memiliki ruang antar sel, sehingga susunannya itu tidak bisa rapat seperti jaringan epidermis. Nah, kemudian jaringan parenkim ini ada dua macam ya. Yang pertama ada parenkim palisade, itu jaringan tiang, dan selanjutnya ada parenkim spons atau jaringan bunga karang. Kemudian ada jaringan penyongkong. Nah, jaringan penyongkong itu ada kolenkim sama sklerenkim. Yang pertama, adapun ciri-cirinya yaitu dia sebagai penguat pada organ-organ tumbuhan yang masih aktif dalam pertumbuhannya, yaitu sebagai kolenkim. Sedangkan sklerenkim dia tugasnya sebagai penguat pada organ-organ tumbuhan yang tidak lagi mengadakan pertumbuhan. Nah, kemudian ada jaringan pengangkut, yaitu ada xilem dan phloem. Adapun fungsi dari xilem, dia berfungsi sebagai mengangkut air dan zat-zat mineral dari akar ke daun. Sedangkan phloem dia berfungsi untuk mengangkut serta mengedarkan zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, itu ya, secara umum jaringan penyusun tumbuhan seperti itu ada 5 ya. Kemudian kita bahas secara satu persatu. Yang pertama dari akar. Nah, ini pada sistem perakaran pada tumbuhan itu dibedakan menjadi 2 ya, yaitu ada perakaran serabut, itu pada tumbuhan yang berjenis monokotil atau berkeping satu. Kemudian ada perakaran tunggang, yaitu yang mana tumbuhan itu termasuk dalam tumbuhan berkeping 2 atau dikotil. Nah, adapun perbedaan dari akar tunggang dan serabut ya. Untuk akar tunggang dia memiliki akar utama yang menjulur ke bawah. Biasanya itu akarnya agak besar ya,
akar utama. Kemudian dia memiliki akar cabang-cabang. Nah, seperti gambar di samping, di situ contohnya ya, akar tunggang itu dia memiliki akar utamanya tengah, agak besar. Kemudian ada akar cabang. Nah, akar cabang di samping-sampingnya yang bercabang. Sedangkan akar serabut dia tidak memiliki akar utama. Nah, di sini akarnya bercabang banyak, berserabut. Nah, pada akar tumbuhan ya, dia bisa mengalami perubahan bentuk ya. Bisa mengalami perubahan bentuk sesuai dengan fungsinya serta kondisinya. Misalnya pada akar wortel. Nah, wortel ini ya. Nah, akar wortel ini dia bisa bermodifikasi menjadi umbi akar. Nah, tujuannya untuk menyimpan makanan cadangan. Kemudian fungsi akar. Untuk fungsi akar ya, yang pertama, dia menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah. Kemudian menyongkong dan memperkokoh berdirinya tumbuhan. Yang ketiga, dan lain-lain. Kemudian jaringan akar. Nah, ini ya, jaringan yang menyusun akar. Nah, kalau kalian mengamati menggunakan mikroskop ya, kalian mengamati akar dengan dua tipe. Yang pertama, akar jika dipotong memanjang. Nah, di akar yang dipotong memanjang, dia akan kelihatan 3 jaringan yang mendukung. Yang pertama ada jaringan daerah diferensiasi. Yaitu jaringan yang menjadi spesialis, atau istilahnya itu jaringan yang tumbuh berkembang. Misalnya epidermis menjadi rambut akar. Nah, itu ya. Jadi sel epidermis, jaringan epidermis, dia berkembang menjadi jaringan lain, yaitu rambut akar. Kemudian ada daerah pemanjangan, yang mana asalnya selnya itu kecil, kemudian berubah menjadi besar. Nah, itu adalah daerah pemanjangan. Kemudian ada sel pembelahan atau daerah pembelahan, yaitu pada jaringan meristem, yaitu jaringan yang selalu membelah. Misalnya itu pada tudung akar. Nah, kalau kita mengamati akar dengan cara dipotong secara melintang, maka akan terlihat berbagai jenis jaringan yang mendukung akar tersebut. Yang pertama ada epidermis akar, yaitu bagian luar. Nah, epidermis akar bagian luar itu fungsinya untuk melindungi jaringan-jaringan yang ada di bawahnya. Dan epidermis dia itu terdiri dari selapis sel, kemudian dindingnya tipis dan mudah dilalui air. Kemudian ada korteks. Nah, di dalam korteks itu terdapat ruang-ruang antar sel. Nah, ruang antar sel ini berfungsi untuk proses pertukaran gas. Kemudian ada endodermis. Nah, ini ya. Endodermis ini dia terdiri dari selapis sel yang tebal. Kemudian dia mempunyai peran tersendiri sebagai pengatur jalannya larutan yang diserap dari tanah masuk ke silinder pusat. Kemudian ada stel. Nah, di dalam stel ini dia ada jaringan perisikel
atau perkambium, kemudian ada jaringan xilem atau pembuluh kayu, dan ada phloem, pembuluh tapis. Nah itu ya, kalau kalian mengamati akar secara melintang itu akan terlihat jaringan-jaringan yang mendukungnya. Kemudian sesuai yang kita sampaikan di depan tadi, kalau kita lihat berdasarkan tipe bijinya, yaitu tipe berbiji satu monokotil serta biji berkeping dua atau dikotil. Nah dari organ akar ini, untuk akar monokotil dan akar tumbuhan yang dikotil, dia memiliki perbedaan. Yang pertama, dari sistem perakarannya, jelas berbeda ya. Kalau monokotil dia akarnya itu serabut, sedangkan dikotil itu tunggang. Kemudian dari kambiumnya, kalau monokotil dia tidak ada kambiumnya, sedangkan dikotil dia mempunyai kambium. Nah, dengan adanya kambium ini ya, tumbuhan yang berjenis dikotil dia bisa tumbuh membesar, batangnya itu bisa membesar. Kemudian keberadaan kalipatra. Nah ini letak kalau di tumbuhan monokotil, nah itu terletak antara batas dengan ujung akar tampak jelas. Kemudian kalau di tumbuhan dikotil itu antara batas dengan ujung akar itu tidak jelas letaknya. Kemudian kalau dilihat dari empelur, monokotil itu dia mempunyai empelur, sedangkan dikotil tidak memiliki. Kemudian dari letak xilem dan phloem, kalau tumbuhan monokotil dia berselang-seling. Kalau dikotil posisi xilem itu berada di dalam dan phloem itu di luar. Nah, adapun gambarnya bisa kalian lihat di kaca monitor masing-masing itu ya, perbedaan gambar dari akar monokotil dan dikotil. Nah ini ya, untuk proses masuknya air ke tanaman melalui akar ya, yang pertama proses pengangkutan air dan mineral itu berawal dari air yang ada di dalam tanah, itu diserap oleh rambut akar yang halus-halus itu ya. Kemudian air yang memasuki tumbuhan melalui epidermis akar, dia akan melintasi korteks akar. Nah ketika sudah melewati korteks, kemudian air tersebut masuk ke dalam stil. Nah dari stil ya, kemudian melalui jaringan xilem, kemudian air disebarkan ke seluruh tubuh dan sampai ke daun pada dahan tertinggi. Adapun prosesnya bisa kalian lihat di gambar di sebelah itu. Kemudian ada organ batangnya. Nah, pada tumbuhan dikotil untuk batangnya umumnya itu dia bercabang dan berkayu. Kemudian dari beberapa tumbuhan dikotil dia memiliki batang herbaceous atau basah. Misalnya batang yang basah itu seperti bayam. Kemudian kalau batang tumbuhan monokotil umumnya itu tidak bercabang, atau enggak, itu tumbuhan monokotil itu dia tumbuhnya lurus ke atas terus. Kemudian ruas-ruas yang ada di batang monokotil itu bisa terlihat dengan jelas. Contohnya rumput, jagung, tebu, dan lain-lain.
Adapun fungsi dari batang. Fungsi dari batang yang pertama menopang tegak berdirinya tumbuhan. Bener ya, kalau nggak ada. Yang kedua, menyimpan cadangan makanan sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. 3, membawa atau menyalurkan air dari akar ke daun dan makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, itu beberapa fungsi dari batang. Adapun yang lain bisa kalian cari sendiri di buku referensi kalian. Adapun jaringan yang menyusun atas batang, itu yang pertama ada epidermis agak bagian luar. Maaf ya, salah ketik ya. Itu sebenarnya epidermis batang. Yang kedua ada korteks. Yang ketiga ada endodermis, serta ada stil. Nah, stil itu ada yang batang yang memiliki kambium serta yang tidak memiliki kambium. Kemudian ada xilem dan phloem. Adapun batang monokotil dan dikotil itu memiliki beberapa perbedaan. Untuk yang pertama monokotil, untuk pembuluh xilem dan phloem dia membentuk suatu lingkaran, ya. Kemudian dia memiliki terdapat empelur. Sedangkan untuk batang dikotil, pada akar muda kedua jaringan pembuluh angkut letaknya berlawanan. Nah, kemudian tidak terdapat empelur. Nah, kemudian kalau dikotil dia memiliki kambium antara xilem dan phloem. Tadi sudah saya jelaskan kambium. Dengan adanya kambium, batang bisa membesar atau tumbuh besar. Kemudian daun. Nah, untuk pertulangan daun itu ada yang berbentuk menjari, menyirip, melengkung, dan ada yang sejajar. Adapun bentuknya bisa kalian lihat di gambar tersebut. Nah, untuk pertulangan daun yang menjari, menyirip, dan melengkung itu biasanya terdapat pada tumbuhan yang berjenis dikotil atau berkeping dua. Sedangkan pertulangan daun yang sejajar itu biasanya terdapat pada tumbuhan monokotil. Kemudian fungsi dari daun. Nah, fungsinya yaitu sebagai tempat terjadinya proses fotosintesis. Kemudian sebagai alat untuk respirasi dan bisa bermodifikasi menjadi tempat cadangan makanan atau alat reproduksi. Nah, itu beberapa fungsi dari daun. Kemudian jaringan yang menyusun daun. Itu yang pertama ada epidermis luar. Bisa kalian lihat ya di gambarnya. Itu ada jaringan-jaringan yang menyusun dari daun. Yang kedua ada kutikula. Nah, kutikula itu termasuk lapisan yang berbentuk lilin. Nah, lapisan dari kutikula ini dia tebal. Kemudian ada lapisan mesofil. Nah, mesofil ini merupakan dari sel parenkim. Nah, kemudian lapisan mesofil ini dibagi menjadi dua ya, terdiri atas jaringan mesofil palisade, kemudian ada jaringan mesofil bunga karang. Kemudian ada berkas pembuluh angkut, yaitu terdiri dari xilem dan phloem. Yang selanjutnya ada mesofil bunga karang. Nah, di mesofil bunga karang ini
dia terdapat kloroflas, serta dia juga mengandung klorofil. Yang terakhir ada epidermis bawah. Nah, di epidermis bawah ini dia terdapat stomata yang berperan dalam pertukaran dan penguapan gas. Nah, selanjutnya ada bunga, organ tumbuhan bunga. Nah, bunga itu dia berfungsi sebagai alat untuk perkembangbiakan secara generatif, yaitu secara kawin ya. Yang mana pada peristiwa itu terjadi proses penyerbukan. Sedangkan penyerbukan itu ya peristiwa menempelnya serbuk sari ke kepala putih. Nah, ketika serbuk sari menempel di kepala putih, kemudian itu akan mengalami pembuahan, akan mengalami proses pembuahan dan menghasilkan bakal biji, yang mana bakal biji itu nanti akan digunakan untuk berkembang biak atau reproduksi dan sebagai bakal buah atau yang akan menjadi buah. Nah, ini ya perbedaan antara bunga pada tumbuhan dikotil dan monokotil itu bisa kita lihat dari kelopak dan mahkota bunga. Pada tumbuhan dikotil, kelopak dan mahkota bunga itu jumlahnya berkelipatan antara 2, 4, dan 6. Sedangkan pada tumbuhan monokotil itu kelipatan dari 3. Nah, adapun bagian-bagian bunga atau jaringan yang mendukung untuk bunga, yaitu yang pertama ada tangkai bunga, yaitu fungsinya untuk menopang bunga ya. Kemudian ada kepala putih, yang mana fungsinya untuk melindungi bunga bagian dalam yang masih kuncup. Kemudian ada mahkota bunga. Nah, ini ya, mahkota bunga itu berperan dalam proses penyerbukan. Selanjutnya ada benang sari dan putih. Nah, kalau benang sari dia menghasilkan sel kelamin jantan, sedangkan putih dia akan menghasilkan sel telur. Nah, kemudian ada bakal biji, dasar bunga, dan kelopak bunga. Alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Muga-muga paring manfaat lancar dan barokah. Nah, untuk jeda sedikit bisa kalian ongkak-ongkak tubuh kalian ya agar tidak jenuh. Oke, kita lanjutkan. Yang selanjutnya ada organ tumbuhan bagian buah dan biji. Nah, ini di sini ada buah sejati. Nah, buah sejati itu buah yang tumbuh dari bakal buah yang terbentuk pada saat proses penyerbukan dan pembuahan. Kemudian ada buah semu, yang mana buah ini tumbuh berasal dari bakal buah, melainkan dia tumbuh dari bunga yang lain. Contoh pada buah mete yang berasal dari batang buah. Nah, adapun dari biji, bagian-bagian biji bisa kalian lihat di gambarnya. Di situ ada kulit biji, ada plomula, ada poros embrio dan kotiledon. Nah, bisa kalian pahami dari struktur atau jaringan-jaringan yang mendukung biji. Kemudian kotiledon. Nah, kalau kotiledon itu kan bakal daun yang akan menjadi daun saat terjadinya kecambah. Nah, fungsinya dari kotiledon ini sebagai cadangan makanan selama proses perkecambahan. Nah, adapun
pengaplikasian ilmu tentang organ tumbuhan tadi ya dalam kehidupan sehari-hari itu ternyata banyak diaplikasikan, entah itu dari teknologi cara modern atau dari bentuk bangunan dan lain-lain. Yang pertama ada teknik pemasangan batu bata. Nah, ini dari teknik pemasangan batu bata ini dia terinspirasi ya dari jaringan epidermis. Nah, karena apa? Di jaringan epidermis dia memiliki bentuk seperti balok. Kemudian di epidermis tadi sudah saya jelaskan, dia tersusun dengan rapat sehingga tidak memiliki ruang antar sel. Nah, sehingga dalam pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari yaitu tadi teknik pemasangan batu bata. Nah, dalam pemasangan batu bata ya harus rapat dan jangan ada celah. Kalau pemasangan batu bata kok ada celah, apalagi celahnya besar, ya kemungkinan besar pemasangannya tidak akan sempurna. Kemudian ada teknik fondasi cakar ayam. Nah, ini terinspirasi dari pohon nyur. Nah, karena apa? Pohon nyur ini dia termasuk dari perakaran serabut ya, yang mampu menopang tanaman meskipun struktur tanahnya tidak stabil. Kemudian teknik panel listrik tenaga surya. Nah, teknologi ini dibuat dengan meniru prinsip daun. Nah, karena apa? Daun dia memanfaatkan energi matahari, ya, memanfaatkan energi matahari untuk proses fotosintesis. Nah, maka dari itu adanya panas matahari yang dimanfaatkan oleh daun, nah itu menjadi inspirasi untuk mengeluarkan atau memanfaatkan energi matahari untuk menghasilkan energi kimia sehingga bisa menghasilkan listrik. Kemudian ada teknik pembuatan air mancur dan sumur bor. Nah, teknik ini terinspirasi oleh jaringan silem ya. Karena apa? Terinspirasi dari konsep kapilaritas pada jaringan silem. Karena apa? Kapilaritas ini memungkinkan akar dan batang ya untuk menyerap air naik melawan gaya gravitasi bumi. Nah, kalau kalian lihat air mancur, karena ada tekanan dari bawah, otomatis air akan keluar ke atas dan melawan arah gaya gravitasi. Begitu juga dengan kapilaritas jaringan silem. Nah, dia menyebarkan air ke atas ke arah batang dan daun. Kemudian ada teknik sensor cahaya. Nah, dari teknik sensor cahaya ini dia terinspirasi dari tumbuhan kaktus. Karena apa? Tumbuhan kaktus ini memiliki stomata yang dapat membuka pada malam hari, dan stomata itu akan menutup pada siang hari. Nah, tujuannya untuk mengurangi penguapan air secara berlebihan. Yang kedua ada teknik lapisan pelindung dan pengilap. Nah, ini terinspirasi dari lapisan permukaan daun tanaman seroja. Kemudian ada teknik pemurnian air ya. Nah, mekanismenya atau teknisnya yaitu penyerapan pada aquaporin
akar tanaman eceng gondok. Nah, adanya akar tanaman eceng gondok ini ya, ini menginspirasi terciptanya teknik pemurnian air, yang mana air yang kotor kemudian disaring melalui beberapa teknis penyaringan air sehingga diperoleh air yang bersih dan dapat dikonsumsi. Nah, selanjutnya ini ada 3 soal untuk kuis ya. Untuk kuis bisa kalian kerjakan di selembar kertas. Kemudian kalian foto dan kalian upload melalui link yang tertera di deskripsi. Nah, saya ulangi sekali lagi. Untuk tugas kuis ini bisa kalian kerjakan di selembar kertas, kemudian kalian upload di link yang saya share di deskripsi video ini. Untuk peraturannya, untuk peraturan pengumpulan jadwal pengumpulan tugas, batas waktu pengerjaan tugas ya, atau batas waktu kalian mengupload itu sampai pukul 12 malam. Kemudian kalau kelewat dari waktu tersebut, tugasnya tidak akan saya nilai. Kemudian tugas yang kedua, tugas kalian yang selanjutnya yaitu kalian mempelajari tentang sistem pencernaan. Kalian bisa mencari referensi di buku ataupun di internet, tidak apa-apa. Oke, alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Muga-muga paring manfaat lancar dan barokah. Nah, sekian dari saya. Apabila banyak salah, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Oh ya, untuk materi PPT ini sudah saya share melalui link yang ada di deskripsi video ini. Nah, untuk materinya bisa kalian pelajari, kalian pahami, untuk mengerjakan soal-soal kuis tadi. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.